Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian yang berikutnya dari penafsiran surah Al-Maidah, seperti yang sudah saya janjikan dalam dua majelis yang telah berlalu, kita akan membaca penafsiran para ulama ahlu tafsir terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang berhukum, yang tidak berhukum bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, fa ulaika humul kafirun, maka mereka humul kafirun adalah orang-orang yang kafir. Di dalam kesempatan ini akan saya bacakan apa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, karena apa yang beliau tuliskan inilah kemudian yang dinukil oleh beberapa ulama yang lain seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kemudian juga Al-Imam Al-Baghawi dan lain-lainnya. Dan apa yang beliau tuliskan di sini juga semisal yang dituliskan oleh Al-Imam Abdul Razak dalam tafsirnya, tafsir Abdul Razak. Karena itu di sini saya bacakan apa yang dituliskan oleh beliau dalam tafsirnya secara singkat. Saya cuplik-cuplik saja, tidak semuanya saya baca. Kemudian insya Allah juga akan saya bacakan apa yang ada dalam kitab Al-Wasit fi Tafsiri Al-Quranil Majid, karena ada tambahan yang sangat berguna bagi kita insya Allah ta'ala. Kita mulai. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, Al-qaul fi ta'wili qauli ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yaqulu ta'ala dzikruhu, berfirman ta'ala dzikruhu, Allah yang tinggi penyebutannya, wa man katama hukmallahi alladzi anzalahu fi kitabihi, barang siapa yang menyembunyikan hukum Allah yang Allah turunkan dalam kitabnya, wa ja'alahu hukman baina ibadihi fa akhfahu, dan Allah menjadikannya hukum di antara para hambanya kemudian ia menyamarkannya, wa hakama bi ghairihi, dan menghukum dengan selainnya, ka hukmil yahudi fi zaniyaini al-muhsanaini, seperti hukuman yang diterapkan oleh orang Yahudi kepada dua orang yang muhsan yang melakukan berzinaan, bi tajbihi wa tahmim, dengan tajbih, dengan menundukkan keningnya, wa tahmim, dan mencoreng mukanya dengan menggunakan arang, dihitamkan wajahnya. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Bukhari, ini dikelilingkan di kota ya. Yang satu dihadapkan ke depan, yang satu dihadapkan ke belakang. Wa kitmanihim arajma, dan penyembunyian mereka terhadap hukum rajam. Wa ka qadaihim fi ba'di qatlahum bidiyatin kamilah, dan seperti keputusan mereka dalam sebagian orang yang terbunuh di antara mereka
dengan diat yang sempurna, wa fi ba'din binisfi diyah, dan di dalam yang sebagian yang lain dengan separuh diat, wa fil asyrafi bil qisas, dan dalam orang-orang yang mulia dengan qisas, wa fil adniyai bidiyah, dan orang-orang yang rendahan dengan diat. Kata istilahnya apa? Ada kasta apa? Brahma, kemudian ada kasta apa? Sudra, ya, orang-orang yang tinggi dan orang yang apa? Yang rendahan itu ya. Kalau memang yang terbunuh adalah orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi, maka dikisos. Yang membunuh dikisos. Kalau yang terbunuh adalah orang-orang yang rendahan, maka yang membunuh hanya sekedar diperintahkan untuk menunaikan diat. Ini jelas mengganti hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sallallahu baina jami'ihim, dan sungguh Allah telah menyamakan antara semuanya, fil hukmi dalam hukum, alaihim atas mereka, fi taurati dalam kitab Taurat. Berarti apa? Mereka merubah. Faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang kafir. Yaqulu haula'il ladzina lam yahkumu bima anzalallahu fi kitabih, mereka yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dalam kitabnya, walakin baddalu wa ghayyaru hukmahu, tetapi mereka mengganti dan merubah-rubah hukum Allah, wa katamul haqqa alladzi anzalahu fi kitabih, dan menyembunyikan kebenaran yang Allah menurunkannya dalam Al-Qur'an, humul kafirun, mereka adalah orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang mereka baddalu wa ghayyaru wa katamu al-haqqa. Yaqulu humul ladzina saturul haqqa, mereka lah orang-orang yang menutupi kebenaran, alladzi kana alaihim kashfuhu wa tabyinuhu wa ghattauhu 'anil nas, mereka adalah orang-orang yang menutup kebenaran, yang kewajiban mereka adalah menyingkapnya, menjelaskannya, wa ghattauhu 'anil nas, dan mereka menutupinya dari manusia, wa adharu lahum ghairahu, dan mereka menampakkan yang lainnya, wa qadau bihi, dan mereka qadau bihi, memutuskan urusan yani dengannya, li suhtin akhaduhu minhum alaihi, karena suht, karena riswah, karena apa? Uang pelicin, karena apa? Yang mereka akhaduhu an minhum alaihi, apa yang mereka mengambil dari mereka alih atas hukum yang diputuskan. Kemudian beliau mengatakan, waqad ikhtalafa ahlu ta'wil fi ta'wilil kufri fi hadzal maudhi'. Para ulama ahlu tafsir mereka berselisih dalam menafsirkan kekufuran dalam tempat ini. Faqala ba'duhum binahwi ma qulna fi dzalika. Sebagiannya mengatakan semisal apa yang kami katakan tadi. Min annahu ana bihil yahuda alladzina harrafu kitaballah wa baddalu hukmahu. Yaitu ayat ini adalah berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang mereka harrafu. Ini harrafu yang mereka adalah baddalu wa ghayyaru, yang mereka mengganti dan merubah-rubah ini kitab Allah, wa baddalu hukmahu, dan mengganti hukumnya. Kemudian beliau membawakan beberapa ulama ahli tafsir yang mengucapkan ucapan ini, di antara adalah Al-Bara ibnu Azib, kemudian juga Abu Salih, kemudian Ad-Dhahak, kemudian Abu Mijlaz, dan kemudian Ad-Dhahak, kemudian Hudzaifah bin Yaman, kemudian juga beliau katakan dari Ikrimah, dan kemudian juga dari Ibnu Zaid, dan kemudian dari Ubaidullah bin Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud. Mereka semuanya mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang mereka harrafu wa baddalu hukmallahi subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua, di sini dibawakan beberapa riwayat ini secara lengkap oleh beliau. Tapi di sini tidak kita bacakan untuk menyingkatnya. Kemudian kata beliau, wa qala ba'duhum ana bil kafirin
ahlal Islam wa bidzalimin al-yahuda wa fil fasiqin an-nasara. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksudkan dengan orang-orang kafir adalah ahlul Islam, yang tentunya apa? Yahkum bi ghairi ma anzalallah. Kemudian zalimin adalah orang Yahudi, fasikin adalah orang-orang Nasrani. Kemudian beliau membawakan beberapa ulama yang mengatakan ucapan ini. Yang diantara yang disebutkan di sini adalah Amir, kemudian ini Amir Asy-Sya'bi. Kemudian juga disebutkan di sini adalah perkataan dari ulama yang lainnya. Yani qala akhbarana Sauri an Zakaria an Sya'bi binahwihi, kemudian ini perkataan dari Asy-Sya'bi. Nah, kemudian penafsiran yang ketiga adalah bal ana bidzalika adalah kufrun duna kufrin wa dzulmun duna dzulmin wa fiskun duna fiskin. Kekufuran yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ini adalah kufrun duna kufrin. Kufur duna kufrin, ini kufur asghar, kufur yang kecil, kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kemudian dzulman duna dzulmin, demikian juga zalim yang kecil, wa fiskun duna fiskin, kefasikan yang kecil yang semuanya tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian beliau bawakan riwayat dari para ulama yang mengucapkan ucapan ini. Kemudian yang keempat adalah wa qala akharun bal nazalat hadhil ayatu fi ahlil kitab wa hiya muradun biha jami'un nas muslimuhum wa kuffaruhum. Yang keempat adalah turun ayat-ayat ini dalam ahlul kitab dan dimaksudkan dengannya semua manusia, baik yang muslim ataupun yang kafir. Kemudian beliau bawakan riwayat-riwayatnya para ulama ahli tafsir yang mengucapkan ucapan ini. Dan beliau ikhwah setiap membawakan ucapan di sini beliau bawakan sanadnya semuanya ya. Beliau bawakan sanadnya karena itu beliau adalah Amirul Mukminin fi tafsir. Jadi di sini pendapat yang pertama tadi ini beliau bawakan haddatsana Ibnu Waqi dan seterusnya. Kemudian haddatsani, haddatsana. Yang pendapat yang kedua juga demikian. Ya. Haddatsana, haddatsani. Pendapat yang ketiga juga begitu. Haddatsana. Kemudian yang keempat juga seperti itu, haddatsana, demikian dan demikian. Ini luar biasa beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kemudian pendapat yang kelima, wa qala akharun makna dzalika wa ma lam yahkum bima anzalallah jahidan bihi fa amadzulmu wal fisku fahuwa lil muqirri bihi. Berkata yang lain, maknanya adalah wa ma lam yahkum bima anzalallah jahidan bihi. Orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah jahidan bihi. Apa ikhwah? Karena mengingkarinya. Ya, karena mengingkarinya. Fa amadzulmu wal fisku fahuwa lil muqirri bihi. Adapun kezaliman dan kefasikan fahuwa lil muqirri bihi, yaitu bagi orang yang menetapkannya. Kalau dia itu jahid, yakni mengatakan bahwasannya halal bagi kami ya, untuk menghukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengingkari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah yang dimaksudkan wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Adapun faulaika humul fasikun ataupun zalimun, ini adalah bagi orang yang mukir bihi, bagi orang yang mengakui bahwasanya dia wajib untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena sebab-sebab tertentu kemudian dia meninggalkan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita perhatikan di sini ikhwah,
Wa man lam yahkum bima anzalallah. Perkataan bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ma di sini adalah mausul, yang artinya berarti semua apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam masalah kenegaraan, dalam masalah perundang-undangan, tidak. Dalam masalah itu apa? Undang-undang, tidak. Dalam masalah-masalah perdata atau apa? Pidana. Bukan terbatas pada masalah ini saja, tetapi bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan hanya kaitannya dengan perdana apa pidata ataupun apa pidana, ya bukan perdana ya terus keliru dalam masalah pidana ataupun perdata, bukan hanya itu saja, jadi semuanya. Karena itu kalau misalnya kita punya anak, kemudian kita memberikan atiyah kepada anak-anak kita, Rasulullah SAW mengatakan ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Maka dalam masalah atiyah, pemberian kepada anak harus adil. Kalau diberi satu, semuanya diberi, dan harus apa? Sama. Kalau tidak seperti itu, maka berarti telah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan ma asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Kalau kemudian apa yang berada di bawah mata kaki adalah finnar, di dalam neraka. Ini hukum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka barang siapa yang kemudian menghukum dengan selain hukum ini, maka faulaika humul kafirun. Dan lain-lainnya, masalah riba. Allah dan Rasulnya melarang masalah riba. Barang siapa yang kemudian bermuamalah dengan muamalah riba telah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau kemudian tidak mempergauli istrinya dengan baik, maka sungguh dia telah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma di sini adalah ma mausul, yang berarti adalah bima anzalallah, dengan semua apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau setelah membawakan riwayat-riwayat dari para ulama ahli tafsir tadi, beliau mengatakan wa aula hadhil aqwali indi bis-shawab, yang paling utama dari ucapan-ucapan tersebut menurutku yang sesuai dengan kebenaran adalah qaulu man qala, ucapan orang yang mengatakan nazalat hadhil ayah fi kufari ahli kitab, ayat ini diturunkan oleh Allah SWT tentang orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab. Li'anna ma qablaha wa ma ba'daha minal ayat fafihim nuzilat, karena yang sebelumnya dan sesudahnya ini diturunkan kepada kaum ahlul kitab. Naam, jadi li'anna ma qablaha wa ma ba'daha minal ayati fafihim nuzilat wa humul ma'niyuna biha, dan mereka lah yang dimaksudkan dengan ayat-ayat tersebut. Wa hadhil ayatu siyaqul khabar anhum fakaunuha khabaran anhum aula. Ayat-ayat ini adalah dibawakan untuk mengabarkan tentang mereka. Karena itu apabila dibawa bahwasannya ayat-ayat tersebut adalah khabar tentang mereka, itu tentunya adalah lebih utama. Kemudian beliau mengatakan, jadi ayat ini adalah
berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Tapi perhatikan ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bagi yang mungkin agak ngantuk, tolong agak sedikit dipaksa ya. Karena di sini perhatikan, kenapa di sini beliau menguatkan pendapat para ulama ahli tafsir yang mengatakan bahwasanya ayat ini adalah tentang orang Yahudi dan orang Nasrani. Di sana ada sesuatu yang sangat penting dalam memahami ayat ini, yaitu ayat-ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kaum ahlul kitab. Dengan demikian, maka perlu kita meneliti keadaan mereka. Kenapa mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala faulaika humul kafirun, kemudian faulaika humul dzalimun, faulaika humul fasikun. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menerapkan kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Secara benar, yang menjadi ibrah, yang jadi pelajaran bagi kita ketika ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa tertentu, yang menjadi pelajaran adalah umumul lafzi la bi khususis sabab. Keumuman lafaz la bi khususis sabab, bukan kekhususan sebabnya. Tetapi kaidah ini harus kita pahami dengan cara yang benar, yaitu keumuman sebuah lafaz karena diturunkan karena sebab tertentu. Naam, al-asl adalah al-ibratu bi ummi lafzi la bi khususi sabab. Tetapi apabila kemudian ada dalil-dalil yang lain yang mengkhususkannya, maka wajib kita bawa kepada dalil-dalil yang mengkhususkannya, sehingga kemudian keumuman sabab tersebut kita bawa kepada bima yushbihu halas sabab, dengan yang menyerupai keadaan dari sebab. Paham di sini, ikhwah? Jadi umum dikhususkan oleh sebab yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut, sehingga kemudian umumnya ini adalah bukanlah umum yang mutlak, tetapi umumnya ini adalah maksus. Umumnya maksus bima yusbihu halas sabab. Nah, dengan demikian maka kita tidak bisa katakan bahwasanya semua orang yang menghukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang yang kafir dengan pengertian kafir yang mukhrij anil millah, kecuali jika haluhum, keadaan mereka orang yang menghukum dengan hukum Allah ini adalah kahalis sabab, seperti keadaan orang-orang yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Dan inilah yang kemudian dipahami oleh habru hadil ummah, ulama'nya umat ini, turjumanul Quran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya yang dimaksudkan kekufuran di sini adalah kufrun duna kufrin, kekufuran yang asghar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kita baca penafsiran yang berikutnya. Beliau mengatakan fa in qala qailun, jika seorang bertanya, fa inna Allah ta'ala dzikruhu qad amma bil khabar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah taala dzikruhu telah menyebutkan khabar
sifatnya umum. Bidzalika an jami'i man lam yahkum bima anzalallah, dari semua orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Fa kaifa ja'altahu khasan, bagaimana engkau jadikan khusus? Qila, dikatakan, innallaha ta'ala amma bil khabar bidzalika an qaumin kanu bi hukmillahi alladzi hakama bihi fi kitabihi jahidin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengabarkan secara umum dengan hal tersebut tentang suatu kaum yang mereka bihukmillahi alladzi hakama bihi, terhadap hukum Allah yang Allah menghukum dengannya, fi kitabihi, dalam kitabnya, jahidin, mereka ini jahid, mereka mengingkari, ya mereka mengingkarinya. Fa akhbara anhum, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang mereka, annahum bitarkihim hukma, sesungguhnya mereka dengan meninggalkannya mereka berhukum ala sabili ma tarakuhu kafirun, dengan sifat apa yang mereka meninggalkannya itu kafirun, mereka adalah orang-orang yang kafir, yaitu apa? Jahidin. Baddalu wa ghayyaru wa kadzalikal qaul, dan demikianlah ucapan, fi kulli man lam yahkum bima anzalallah, bagi semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, jahidan bihi, dalam keadaan jahidan bihi, fahuwa billahi kafirun, maka ia telah kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Nah, pemahamannya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ayat-ayat tadi adalah umum, kemudian ada sebabnya, maka keumumannya itu dikhususkan oleh apa? Sebab, sehingga kemudian keumuman ayat tersebut adalah berlaku pada orang-orang yusbihu hala sabab, yang menyerupai keadaan dari apa? Sebab. Jika tidak, ayol ikhwah, maka konsekuensinya ini adalah sangat-sangat besar, dan tidak ada umat manusia di muka bumi ini yang akan mampu untuk kemudian terlepas dari kufur sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya kufur di sini adalah kufrul akbar al-mukhrij anil millati. Bagaimana tidak? Karena ma di situ adalah ma mausul. Ma mausul maknanya adalah umum. Berarti semua orang yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya menurut penafsiran mereka adalah apa? Kafir. Maka kelaziman dari penafsiran tersebut, orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya apa? Kafir. Orang yang dia itu tidak makan dengan tangan kanan apa? Kafir. Karena Nabi SAW mengatakan kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Orang yang dia itu musbil, orang yang dia itu apa? Menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, konsekuensinya menurut penafsiran mereka adalah apa? Kafir. Tidak akan ada yang mampu lepas dari hukum mereka, yaitu orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kecuali kalau kemudian mereka pahami bahwasanya hukum di sini hanya pada dua masalah, hukum apa? Pidana dan hukum perdata, dan itu menyalahi konteks dari ayat ini. Ya. Kama qala Ibnu Abbas li'annahu bi juhudi hukmallah ba'da ilmihi, karena dengan mengingkarinya hukum Allah setelah mengetahuinya, annahu anzalahu fi kitabihi, bahwasanya Allah menurunkannya dalam Al-Qur'an, adalah nadhiru juhudihi nubuwata nabihi ba'da ilmihi annahu nabi, yang adalah sama persis dengan mengingkarinya kenabian Nabi Muhammad SAW setelah mengetahuinya bahwasanya dia adalah nabi.
Kalau orang sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi kemudian diingkari, maka apa? Keluar dari Islam. Ya. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir. Masih kuat? Saya nukilkan di sini apa yang dikatakan oleh Al-Wahidi. Abil Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Nisaburi, yang beliau meninggal pada tahun 468, ulama kurun yang keempat ya. Di sini beliau membawakan perkataan yang hampir sama dengan apa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah taala. Beliau katakan di sini, wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ikhtalafu fi hadza wa fi ma ba'dahu min qawlihi wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun faulaika humul fasikun. Para ulama al-tafsir berselisih dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala faulaika humul kafirun, kemudian faulaika humul zalimun faulaika humul fasikun. Faqala jama'atun innal ayati salasa nazalat fil kufar wa man ghayyara hukmallah minal yahudi wa laysa fi ahli al-islami minha syai'un. Sekelompok ulama berpendapat bahwasanya ayat-ayat tersebut diturunkan kepada orang-orang kafir yang merubah hukum Allah dari kalangan orang Yahudi dan bukanlah tentang ahlul Islam sama sekali. Li'anal muslim, karena seorang muslim, wa in irtakaba kabiratan, walaupun ia melakukan perbuatan dosa besar, la yuqalu kafirun, tidak dikatakan bahwasanya dia orang yang kafir. Wa hadza qaulu Qatadah wa Dhahak wa Abi Shalih. Ini adalah perkataan Qatadah dan kemudian juga Ad-Dhahak dan Abu Shalih, dan mereka bukanlah orang-orang Murji'ah. Ya, mereka adalah para ulama ahlu sunnah. Ya. Kemudian juga riwayat dari Bara bin Azib. Siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang Murji'ah. Kalla summa kalla wa alfu kalla. Ya. Kemudian beliau bawakan qala Qatadah fil ayati salas, berkata Qatadah dalam 3 ayat tersebut, laisat wallahi kama ta'awalaha ahlu syubuhat wa ahlul bidah wa ahlul fira' 'ala Allahi wa 'ala kitabihi. Bukanlah wallahi sebagaimana yang ditafsirkan oleh ahli syubuhat dan ahli bidah, orang-orang yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini, dan orang-orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala wa 'ala kitabihi, dan atas Al-Qur'an. Wa inna ma unzila ma tasma'una fi ahli kitab, hanya saja diturunkan sebagaimana yang kalian dengar tentang orang ahlul kitab. Hina manabadu kitab Allah, tatkala mereka membuang kitab Allah, wa atalu hududahu, dan mereka memandulkan hudud Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah, wa taraku amrahu wa qatalu rusulahu, dan mereka meninggalkan perintahnya dan membunuh para rasulnya. Ini orang-orang Yahudi. Wa qala Walibi an Ibnu Abbasin, berkata Al-Walibi dari Ibnu Abbas, man jahada syai'an min hududillahi faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari sebagian dari hudud Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Wa man aqarraha, dan barang siapa yang menetapkannya, ya, walam yahkum biha, namun tidak menghukum dengannya, fahuwa dhalimun fasik,
maka dia adalah orang yang zalim dan fasik. Ini adalah perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan riwayat ini sahih dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau adalah siapa ya ikhwah? Sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didoakan dengan Allahumma alimul kitab wa alimhu ta'wila. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas ini Alkitab, yang Al-Qur'an, dan penafsirannya. Dan beliau adalah anak paman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada silah sama sekali antara beliau dengan orang-orang Murji'ah, baik yang kontemporer ataupun yang yang klasik ya. Tidak ada hubungannya sama sekali ya. Karena itu jangan takut kalau di sini Ibnu Abbas terpengaruh oleh paham Murji'ah, karena beliau adalah muridnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma alimul kitab wa alimhu ta'wilah ya. Wa qala Tawus qultu li Ibnu Abbas wa ma lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafir. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Qala wa bi kufrun wa laysa kaman kafara billahi wal yaumil akhir wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dia adalah kafir, tetapi bukanlah seperti kekafiran orang yang kufur terhadap Allah, terhadap yaumul akhir, terhadap para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasulnya. Kemudian dikatakan di sini wa qala Abdul Aziz bin Yahya annaha taqau ala jami'i ma anzalallah. Sesungguhnya ia adalah berlaku pada semua apa yang diturunkan oleh Allah, la ala ba'dihi, bukan pada sebagiannya. Nah ini. Jadi perkataan saya tadi bukan muhdas, bukan yang saya ambil dari perkataannya orang Murji'ah, tetapi saya ambil dari perkataan Abdul Aziz bin Yahya. Siapa beliau? Ya. Beliau ini adalah seorang ulama yang meninggal tahun 240 Hijriah. 240 Hijriah. Sesungguhnya ini adalah terjadi pada semua apa yang diturunkan oleh Allah, bukan pada sebagiannya. Wa kullu ma lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafir. Semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir, zalimun, fasik. Wa amma man hakama bima anzalallah, adapun orang yang berhukum dengan apa yang diturunkan Allah minat tauhidi wa tarki syirki, dari ketauhidan dan meninggalkan kesyirikan, summa lam yahkum bima anzalallah minas syara'i, kemudian tidak berhukum dengan hukum Allah dari beberapa syariat, falaysa huwa min ahli hadhil ayah, maka bukanlah ia termasuk orang yang dimaksudkan dalam ayat ini ya. Wa qala Ibnu Mas'ud wal Hasan wa Suddi hadhil ayat amatun fil yahudi wa fi hadhil ayati faqulu man irtasha wa badala hukma fa hakama bi ghairi hukmillah faqad kafara ya. Ibnu Mas'ud dan Hasan Al-Basri dan kemudian As-Suddi mengatakan ayat ini umum tentang orang Yahudi, dan juga ayat ini adalah untuk semua orang yang irtasha, yang melakukan riswah. Orang yang melakukan riswah, orang yang apa? Melakukan riswah itu apa? Sogok ya. Ya, memberi uang apa? Ya, uang kunci apa, uang pelicin apa-apa gitu ya. Ini. Kemudian wabadalah hukma, dan badalah hukma, dan mengganti hukum. Fahakama bi ghairil hukmillahi, dan berhukum dengan apa yang selain diturunkan oleh Allah SWT, kafar, kafir. Penafsiran ini dipegang oleh sebagian orang, kemudian untuk menyalahkan penafsiran Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Apakah sahih bahwasanya ada pertentangannya? Jawab tidak. Tidak ada pertentangan antara penafsiran tersebut dengan penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Karena yang dimaksudkan orang yang melakukan riswah, maka ini adalah orang yang riswah dan kemudian menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu
wa ta'ala, yang merubah-rubah, yang mengganti hukum dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga tidak ada di kalangan para ulama yang mutaqaddimin yang menyalahkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dengan dibenturkan dengan perkataan dari Ibnu Mas'ud dan Hasan al-Basri dan juga Asyuti yang kita bawakan dalam tafsir Al-Wasit tadi, dan juga dibawakan dalam beberapa tafsir yang lainnya. Untuk lebih lengkapnya silahkan baca antum dalam kitab I'lanun Nakir ala Ghulatit Takfir. Ya, di sini ada kitab yang sangat bagus, yaitu tentang penjelasan hal itu, dan bahwasanya tidak ada pertentangan antara perkataan Ibnu Abbas dan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian terakhir di sini saya bawakan apa yang dituliskan dalam marwiyat tafsir dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Namun di sini saya nukilkan dari I'lamun Nakir. Kitabnya ada ya, marwiyat Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang hal yang berkaitan dengan masalah ini. Atau sudah ngantuk? Gimana ikhwah? Kita tambah sedikit ya, biar lebih jelas. Ya. Di sini dibawakan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Namun perkataan ini bisa antum lihat juga dalam marwiyat Imam Ahmad fi tafsir. Tadi mau saya bawa kitabnya tapi tasnya enggak cukup tadi. Ya. Di sini qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa dzakara Syalinji annahu sa'ala Ahmad bin Hanbal anil musirri 'alal kaba'iri yatlubuha bi juhdihi. Telah menyebutkan Asy-Syalinji bahwasanya ia bertanya kepada Imam Ahmad al-Hanbal tentang orang yang terus-menerus melakukan dosa yang besar, yang ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Illa annahu lam yatrukis salata waz zakata was saum. Namun ia tidak meninggalkan salat, zakat dan saum. Hal yakunu musirran man kanat hadhi haluhu. Man kanat hadhi haluhu. Apakah dikatakan sebagai orang yang terus-menerus melakukan dosa besar, orang yang keadaannya seperti ini? Berkata Imam Ahmad, qala huwa musirrun. Dia adalah musir, orang yang terus-menerus melakukan dosa yang besar. Mislu qawlihi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berzina seorang yang berzina ketika berzina sedangkan ia mukmin. Yakhruju minal iman wa yaqa'u fil Islam. Ia keluar dari keimanan tetapi dia masuk ke dalam keislaman. Nah, ini perkataan siapa? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, imam ahli sunnah, yang disepakati oleh seluruh ahli sunnah bahwasanya dia adalah imam di antara imam ahlu sunnah. Wa min nahwi qawlihi wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan semisal perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang yang meminum khamr ketika minumnya sedangkan dia mukmin. Wa la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidaklah mencuri seorang yang mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia adalah orang yang beriman. Wa min nahwi qauli Ibnu Abbas fi qaulihi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan semisal ucapan Ibnu Abbas dalam firman Allah Ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika
humul kafirun. Faqultu lahu, maka saya katakan kepadanya, ma hadzal kufru, apa yang dimaksudkan kekufuran ini? Qala kufrun la yanqulu anil millah, kekufuran yang tidak mengeluarkan, tidak memindahkan dari agama, ya. Mislul imani ba'duha duna ba'din, semisal keimanan sebagiannya ini adalah di bawah sebagian yang lain. Fakadzalikal kufru, demikian jugalah kekufuran, maka sebagiannya di bawah sebagian yang lain, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Nah, hatta yaji'a min dzalika amrun la yukhtalafu fi, sehingga ia datang dari hal tersebut dengan satu perkara yang la yukhtalafu fihi, yang tidak diperselisihkan. Ya. Kalau dia mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang telah keluar dari dinul Islam. Berkata Imam Al-Qurtubi, wa man lam yahkum bima anzalallah raddan lil Qur'an, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah karena menolak Al-Qur'an, wa jahdan liqauli Rasul, karena mengingkari perkataan Rasul, fahuwa kafir, maka dia adalah orang yang kafir. Qalahu Ibnu Abbas wa Mujahidun, fal ayatu amnun ala hadza. Nah, ayat ini adalah umum berdasarkan penafsiran ini, itulah yang diucapkan oleh Ibnu Abbas dan juga Mujahid. Wallahu taala a'lamu bissawab. Qala Ibnu Mas'ud wal Hasan, hiya 'amatun fi kulli ma lam yahkum bima anzalallah minal muslimin wa yahudi wal kuffar. Ayat ini adalah umum bagi semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, baik dari kalangan kaum muslimin, Yahudi wal kufar, ai mu'taqidan dzalika, yang dia itu mengiktikadi hal bolehnya hal itu, wa mustahilan lahu, dan menghalalkannya. Fa amma man fa'ala dzalika wa mu'taqidun annahu raqibun muharraman, annahu raqibu muharramin, adapun orang yang melakukannya sedangkan dia mengiktikadi bahwasanya dia melakukan keharaman, fahuwa min fusaqil muslimin, maka dia adalah termasuk orang-orang yang fasik dari kalangan kaum muslimin. Wa amruhu ilallah ta'ala insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu, jika Allah menghendaki maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Inilah perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, kemudian juga perkataan Ibnu Mas'ud dan perkataan dari Hasan Al-Basri rahimahumullahu taala. Nah, demikian ayol ikhwah, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Demikian juga wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Kemudian juga wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semuanya di jalan sunnah hingga ajal menjemput kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.